Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Fitriani dengan NIM 25011100. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS dari praktek di setiap pribadi dengan mata kuliah pemrograman komputer dasar. Soal yang pertama yaitu membuat program untuk menerima input nilai dan mengelompokkannya menjadi kategori A sampai F. Ini yang pertama yang membuat menentukan nilai yang hidup 90 nilai yang 100 waktu kolom. Nah, ini paket yang terus nilai 89 waktu kolom. Baik, kita saling aja percepat. Tujuh puluh sampai kurangnya ini dulu ini sembilan nanti lalu selanjutnya ketikkan bernafas kolom bernama ketik kolom nilai kita coba masukkan ya contoh verifikasinya hasilnya sesuai. Kalau kita masukkan lihat angka X kita masukkan 100 nah kemudian penjelasannya kita menggunakan perintah nilai input yang begitu berfungsi mengirim data user int itu mengubah bilangan menjadi yang awalnya teks atau string menjadi bilangan. Lalu nilai ini digunakan untuk menyimpan nilai ke tadi untuk masuk ke dalam variabel nilai. Hasilnya nanti bakalan disimpan ke variabel nilai.
COVID-19 kategori ia digunakan untuk mengecek kondisi pertama, itu rentang nilai 90 sampai 100, itu artinya nilai berada di rentang itu. Jika nilai berada di rentang 90 sampai 100, maka nilai itu masuk ke dalam kategori A. Lalu contoh selanjutnya yaitu elit atau LCI. Itu digunakan untuk kondisi kegiatan ini itu salah. Jadi langsung mengecek ke kategori yang kedua ini, yaitu nilai yang rentang 80 sampai 9 dengan kategori B. Jika nilainya itu 80 sampai 89, maka itu benar dan masuk ke dalam kategori B. Lalu selanjutnya elitnya ini sama aja, yaitu selanjutnya itu else. Else itu digunakan jika semua kondisi sebelumnya itu masih bilang sama ini itu tidak terpenuhi atau salah. Kalau nilai itu masuk ke kategori E, itu artinya nilai itu ada di bawah 60. Jadi nilainya dimasukkan ke dalam kategori E. Lalu ada perintah print. Perintah ini digunakan untuk melaporkan hasilnya ke sini tadi menjadi kategori nilai itu. Lalu kita lanjut ke nomor 2, yaitu membuat program yang menggunakan deret angka total dan bilangan genap berdasarkan input and lalu disuruh menjelaskan perbedaan for dan dengan while. Jadi yang pertama yaitu and kita mungkin mensukan misalkan kurang tanda petik lalu ketikkan tarikan perintah kemudian for in range total plus 1 in rumah ini untuk meninggalkan jarak yang tengah. Lalu aku akan menghentikan perintah untuk menghitung totalnya. Lalu ketika total semakin ini korek ini terus sampai plus 1. Totalnya ya, banding
Mmm, dan kalau lalu setelah itu mengaktifkan perintah untuk menerbitkan bilangan genap. Bagaimana? Hmm, or in range satu, mhm, plus satu, input, input, in, dan, in, in, tangan, masukkan nilai M-nya, terserah, plus, sini ini, menyediakan tadi, itu tinggal sampai 12, totalnya adalah ada 78, dengan bilangan genapnya mungkin 2, 4, 6, 8, 10. Kita bisa simpulkan, ini sudah dapat. Seperti untuk penjelasannya itu perintah ini maksudnya adalah input berfungsi untuk mengelola data dari user di embed mengubah data yang awalnya teks atau string menjadi bilangan, lalu hasil input ini nanti akan dimasukkan ke variabel n. Lalu perintah print tidak tampak untuk mengambilkan output supaya user itu tahu bahwa yang ditampilkan itu adalah variabel tidak tampak. For ini ingin digunakan untuk perulangan karena ini tuh tidak diketahui, yaitu kan 1 sampai n. Lalu ada print ini digunakan agar jam terbang itu ke samping bukannya ke bawah. Lalu ada menghitung total dan menghitung total, yaitu total sampai 0. Variabel total ini menggunakan unggulnya pada hasil penjumlahan angka. Kenapa ini 0? Karena belum ada angka yang dijumlahkan. Lalu perintah for i range ini digunakan untuk perulangan. Karena setiap perulangan itu ditambahkan dengan nilai 1, dengan nilai i. Lalu ada print /n total, itu digunakan prinsip untuk /n-nya sendiri digunakan untuk outputnya kalkulasi, lalu print digunakan untuk menampilkan hasil total penjumlahan deret angka. Lalu ada perintah yang bilangan genap untuk output selanjutnya memberitahu user bahwa sudah masuk ke bilangan genap. Lalu part ini bilangan 1 n plus
Satu adalah ruangan digunakan untuk mengecek setiap angka dari angka 1 sampai N. Saat ini adalah operator mobil digunakan untuk mencari sisa backingnya. Jika kondisinya terpenuhi, maka angkanya itu akan dihitung. Perbedaan for dan while adalah for digunakan jika jumlah perulangannya sudah jelas diketahui, sedangkan while digunakan jika perulangan tertutup pada suatu kondisi tertentu dan harus mengatur penghitungan secara manual. Soal yang ketiga, konsep nested loop mencetak pola segitiga naik dan pola segitiga terbalik. Nah, utamakan N yang kaya seperti biasa, input masukkan X. Untuk membuat pola segitiga naik, menggunakan perintah seperti print segitiga naik. Not in and plus on C range kalian dari ini ini pola perintah untuk membentuk pola segitiga. Print pola segitiga. E U S N in all G French in and print. Seperti ini. Masukkan jumlah teksnya, terserah dan juga enggak. Oh, kan bisa titik coba nampak ada yang salah including. Oh, ini ada yang tipe
Nah, tipe-tipe seperti ini loh yang biasanya karena terburu-buru atau lain, jadi sudah terjadi. Seperti ini. Coba ini. Kalau segitiga naik ada itu dua tiga empat lima enam. Kalau segitiga, kalau segitiga naiknya ada lima garis, kalau segitiga terbaliknya ada lima garis. Coba kenalinya tiga. Nah, itu kan masalah ini. Jelas, masing-masing perintah N yang untuk masukkan jumlah garis. Misalnya ada maka untuk menerima jumlah garis dari user kita ya garis tiga atau empat garis lima garis nilai n ini menentukan di olah temannya semakin banyak masukkan jumlah garisnya maka tingginya itu semakin kecil. Lalu tentang kombinasi olah segitiga itu ada segitiga untuk menunjukkan keterangan objek yang user untuk tahu bahwa ditampilkan itu adalah pola segitiga baik. Lalu ada yang for in range digunakan untuk ini adalah loop luar atau outer loop yang digunakan untuk mengatur jumlah garis. Ini menunjukkan garis keberapa. Lalu ada for in range ini adalah loop dalam inner loop jumlah pengguna itu mengikuti ini inner. Artinya, baris pertama itu adalah satu hal, baris kedua adalah tentang dan seterusnya. Lalu ada print digunakan untuk mencetak bintangnya itu tanpa tiga garis. Dan ini sebelum bintangnya itu dicetak ke samping, enggak ke bawah. Lalu perintah print gunakan untuk pindah garis setelah satu bintang atau garis bintang selesai dicetak. Lalu tulisan untuk perintah membentuk segitiga terbalik, yaitu ada print pola segitiga terbalik untuk memberitahu user bahwa yang outputnya yang sekarang ditampilkan adalah pola segitiga terbalik. Lalu ada for in radius and in satu. Ini adalah loop luar, outer loop yang berjalan mundur dari M ke 1 gunakan untuk membuat polanya itu menjadi masuk. Lalu ada for J in range ini adalah loop dalam yang mencetak bintang sebanyak nilai I-nya. Lalu ada print yang seperti yang tadi ada mencetak bintang samping pindah membuat ini setelah satu garis itu selesai dicetak. Paling penjelasannya adalah nested loop itu adalah perulangan yang berada di dalam perulangan lain. Jadi loop luar itu digunakan untuk mengatur garis, sedangkan loop dalam digunakan untuk mengatur jumlah bintang di setiap garisnya. Lalu lanjut ke soal keempat. Program membuat program validasi password dengan keterangan seperti itu. Perintah yang digunakan password input menunjukkan hex underscore
itu almost equally is hard on us. Selanjutnya ada perintah untuk mengecek setiap karakter dalam password. Itu adalah for in password. Iya, is digit. Is number 7 3. Family. So, um, it's is output something true. Lalu ada perintah untuk validasi passwordnya, yaitu if password account is number and is apa? Oke, seperti ini. Password else. Password tidak seperti ini. Kita akan dulu masukkan password dengan kejutan tidak valid karena kurang dari 8 kata, nggak ada angkanya, nggak ada dasarnya. Lalu kita coba lagi dengan discount maksudnya oh, ada kalau bilang kenapa harus begini, karena ada titik duanya ini, karena ini ketik kalau ada titik begini kesini ini discuss itu tidak benar. Password valid dengan ketik 2. Ini penjelasannya perintah password input masukkan password digunakan. Inputnya ini digunakan untuk menerima password dari user, terus nantinya akan dimasukkan inputnya nanti akan dimasukkan ke variable password. Hash number false, hash upper false. Hash number false adalah perintah untuk mengecek apakah passwordnya punya angka atau enggak. Terus hash upper false dan hash upper digunakan untuk mengecek apakah passwordnya itu
punya huruf besar atau enggak. Nilai awalnya kenapa false? Karena belum ditemukan. Lalu ada font card in password. Huruf ini digunakan untuk membaca setiap karakter dalam password satu persatu. Gunakan karena kita tuh nggak tahu posisinya itu ada angka atau huruf besar nggak di password itu. Lalu ada if card is digit has number. If digit digunakan untuk mengecek apakah karakter itu berupa angka. Jika iya, maka has number-nya itu true. Itu menjadi true, benar. Kalau ada elif, card is upper. Has upper sama dengan true. Perintah elif char is upper-nya itu digunakan untuk mengecek apakah karakter itu punya huruf kapital atau enggak. Jika punya, maka has upper itu diberi true. Nah, untuk validasi passwordnya itu perintah if dan password. 8 has number and has upper. If dan password ini untuk mengecek panjang passwordnya. Memastikan apakah panjang passwordnya itu udah minimal 8 karakter atau 8 kata dan huruf. Maksudnya, and has number and has upper. Gunakan karena semua syarat dari soalnya harus terpenuhi, yaitu minimal 8 karakter, memiliki angka, memiliki huruf besar. Lalu ada perintah print password valid. Ini akan muncul ketika semua syarat password itu terpenuhi. Else, print password tidak valid akan muncul jika salah satu syarat tidak terpenuhi dari password tersebut. Ini digunakan untuk mengecek setiap karakter dalam password. Sedangkan if else-nya itu digunakan untuk menentukan apakah password memenuhi karakter atau tidak. Lalu kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, ada 6 soal. Soal nomor 5 yaitu fungsi hitung statistik. Fungsi menghitung rata-rata, nilai maksimum, dan minimum dari sebuah data list. Sini saya milih menggunakan Python. Perintahnya yaitu def statistik data. Lalu total kata total data maksimum max data lalu min data data maksimum angka angkanya itu 75 terus bantu aja ya, bantu langsung ke situ kata itu statistik angka kalian
Data, print, nilai, maksimum, print, nilai, oke, kita jabaran rata-rata mas ada yang salah soal perintah yang kita total kira-kira salah. Fokus dulu. Untuk mencarinya, kalau ada yang salah ini, dibaca dulu, nanti dia selalu sudah ada. Untuk tahu yang salah itu jangan. Kalau ini selesai bahas soal ini juga. Coba itu, coba dulu, udah bisa. Ternyata tuh nggak bisa. Nah, kalau ada yang sampai tadi itu, ya harus dibaca ulang lagi perintahnya supaya kita tuh bisa tahu yang satu yang mana. Soalnya rata-ratanya itu kan, nilai maksimumnya 90, nilai 70. Biasanya itu dia hitung skor statistik data ini digunakan untuk membuat atau mendefinisikan sebuah fungsi. Hitung statistik adalah nama fungsinya. Data ini adalah parameter yang berisi kumpulan angka dalam bentuknya list. Total sum data adalah sumnya itu adalah fungsi dari Python untuk menjumlahkan semua isi list di data ini. Hasilnya nanti akan disimpan ke dalam variabel total. Rata-rata sama dengan total dengan data. Dan data adalah sebuah perintah yang digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam list. Rata-rata dapat dari total dibagi jumlah data. Maksimum max data, minimum min data. Max digunakan untuk mencari nilai terbesar dalam list. Min digunakan untuk mencari nilai terkecil dalam list. Lalu ada return dan rata-rata maksimum minimum. Return digunakan untuk mengembalikan hasil fungsi. Fungsi mengembalikan lebih dari satu nilai dalam satu baris. Angka ini 80, 75, 90, 75, 70. Angka ini adalah list yang berisi kumpulan data. Data ini yang nantinya akan diproses oleh fungsi. Rata, max, min. Itu statistik angka. Ini adalah dua perintah, yaitu fungsi yang dipanggil dengan mengirim list angka sebagai argumen. Fungsinya nanti akan disimpan dalam 3 variabel, yaitu apa? Max, min.
terus perintah print atau print maksimal print minimum untuk menampilkan hasil perhitungan nanti pada layar. Lalu soal keenam yaitu tentang studi kasus sistem kasir mini, program yang menerima ajakan harga, kuantitas, menghitung total diskon, dan menampilkan struk secara lengkap. Jadi kayak kasir mini. Yang pertamanya yaitu dan ini sudah ketik ya komunikasi juga pada entail buat memasukkan jumlah totalnya minimal data sekarang yang in times jumlah print ini is in barangkali terus kritik input kognitif kritik dalamnya terlihat karena BHT quote tanda petik jangan lupa terus kuantitas kasih itu T ini UNT include tanda petik jumlah ke lalu udah selesai cuma saya kan struktur tanggal struktur
Datang sama dengan hmm, mungkin kan lebih tahunya kan datang data barang atau buka burung ini menulis hasil kemudian menulis total lalu menghitung diskonnya dia diskon diskon akan disuntik ke 100.000 kembaliannya 100.000 diskon else mau terhadap 100.000 ada diskon ya tentang ini perintah untuk cetak struk perintah untuk cetak struknya yaitu print titik dulu titik makanan itu diinjak print titik itu terus kita ini oh itu ya print kok bilang kok bilang item slash annual info kadang coba dulu
Terus tiga. Hmm, saya the upgrade. Saya, saya belum. Ya, hmm, hmm, dulu, hmm, ini, kopi dengan yes, itu, hmm, 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 yang salah, ini, konsumsi dulu, si konsumsi orangnya juga, ya, hmm, kayaknya, info, hmm, saya tujuh puluh, kayaknya dia mikir lebih rapi, hmm, kita coba lagi, hmm, bisa jelaskan, kan, hmm, cuman
Kenaikannya 100. Betul. Ini relatif. Tapi satu itu lumayan. Belanja itu ini buat ini buat minyak kecil 10. Hmm, Totalnya sekitar 10. Diskonnya 20.000. Lo dibayar cuma 100 dan menarik kan. Astaga, terus saja. Dengan hmm, hmm, oke, selanjutnya ke penjelasan. Itu print sistem kaset ini. Ini hanya untuk tampilan awal kokpitnya aja, baru lebih rapi. Lalu ada jumlah barang yang dimasukkan jumlah barang itu yang untuk menerima data dari pengguna. Berarti intinya untuk teks jadi angka. Total jumlah manual, total barang. Data itu digunakan untuk total untuk menyimpan total belanja keseluruhannya di CN0 karena belum ada perhitungannya. Data underscore barang yaitu adalah list kosong untuk menyimpan data setiap barang. Lalu perintah for ini jumlah barang. For digunakan karena jumlah perulangan sudah diketahui. Loop akan berjalan sesuai jumlah barangnya. I ini digunakan sebagai penanda urutan barang. Lalu ada print barangnya, yaitu untuk menampilkan nomor barang. Ini fase 1 digunakan supaya penomorannya dimulai dari angka 1 sampai 0. Lalu ada nama, harga. Data ini adalah daftar harga dan kuantitas sesuai soalnya ini. Lalu ada subtotal harga. Kita ini yaitu untuk menghitung totalnya dari harga per barang. Lalu ada total, subtotal untuk menambahkan subtotal ke dalam total belanja. Simbol ini artinya adalah total lama ditambahkan dengan subtotal yang baru. Lalu perintah data barang F1 adalah F1 untuk menambahkan data ke dalam list. Tujuannya supaya bisa ditampilkan lagi ke dalam struk. Lalu ada perintah untuk diskonnya itu. Diskonnya itu total 100.000 diskon yang satu else diskon sama dengan 0. Ini menggunakan if else untuk validasi diskonnya. Jika total belanjanya itu lebih dari 100.000, maka akan didiskon sebesar 10%. Jika enggak, jika belanjanya itu di bawah 100.000, maka tidak dapat diskon. Lalu ada perintah bayar total yang diskon itu uang yang harus dibayarkan dan setelah kurangi dengan diskonnya. Lalu perintah untuk cetak struknya yaitu print saja nama harga garis total menampilkan header dari struknya. Dari struknya.
Lalu ada for item in data barat. For item ini adalah lot yang digunakan untuk menampilkan semua barang. Item 0, item 1, item 2, item 3. Penjelasannya adalah item 0 itu nama, item 1 itu harga, item 2 itu kuantitas atau VPY, item 3 itu total. Ringkasin yang sambil ini adalah untuk menampilkan ringkasan pembayarannya, terus untuk menutup struknya juga. Program ini adalah program kasih. Kami ingin menerima daftar harga dan kuantitas menggunakan list. Kemudian data tersebut diolah untuk menghitung total belanja, menghitung diskon, dan ditampilkan dalam bentuk struk. Nah, memang soal sudah saya kerjakan. Mohon maaf bila agak gugup atau salah-salah. Masih belajar lagi. Sekian video untuk menghasilkan UAS saya mata pelajaran pemrograman komputer dasar. Belajar kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.